Suara Bekasi 855 AM penting untuk didengar. Hebatnya, canggihnya, masih ada orang yang belum selesai persoalan primernya, ya negara harus segera itu selesaikan, kan gitu. Tapi berdasarkan cerita nih, Po Linda yang saya dapat, saya kira wali kota sekarang kan dengan 2 periode setengah ya, rasa-rasanya sih kalau kita lihat kepuasan masyarakat cukup lumayan dari aspek pelayanan kesehatan, dari ketersediaan sandang, pangan dan papannya rasa-rasanya cukup bagus begitu. Nah karena itu kita mesti apresiasi juga keberhasilan-keberhasilan, dan kalau bicara kritik kan memang tidak akan pernah selesainya karena perspektif kan berbeda-beda. Nah kalau kita lihat kenyataan itu dengan segala keterbatasan dan kelebihannya, kita harus akui. Sementara di daerah tetangga kita di wilayah Kabupaten Bekasi itu memang masih kelihatan senjangnya ya, antara yang berada di pusat-pusat ekonomi kota dengan yang berada di wilayah-wilayah utara misalkan, atau wilayah selatan yang paling selatan sekali yang agak-agak jauh dari akses ekonomi, memang ya masih kelihatan. Iya, kenapa? Maksudnya kenapa wilayah selatan jauh lebih kayaknya susah, bukan susah ya, lebih kayak langka kalau bahasa Rasi langka, karena perbatasannya kan juga nyambung ke Depok itu juga perbatasan ke DKI, tapi kenapa pembangunan lebih ke sini dulu nih maksudnya? Ya, kan begini, dulu kan ada semacam teori mengatakan di mana ada gula, di situ ada semut. Jadi di mana ada pusat keramaian, di situ akan ada pusat bisnis. Jadi itu saya kira memang jadi hukum alam ya. Jadi di mana ada pusat-pusat keramaian, pusat-pusat perkumpulan kepadatan penduduk, pasti itu dengan sendirinya ekonomi akan bangkit. Pertanyaannya, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di pelosok-pelosok baik selatan maupun utara, mereka bisa nggak sih mengakses, itu yang paling penting, mencoba mencoba punya akses ke wilayah-wilayah keramaian. Nah, kalaupun tidak, pemerintah hadir untuk menjembatani. Contoh yang paling ringan misalkan begini, buatlah infrastruktur agar orang-orang di pelosok-pelosok itu mudah mendapatkan akses di pusat-pusat keramaian atau pusat-pusat bisnis. Contoh misalkan pembangunan infrastruktur jalan saja dari pusat Cikarang misalkan, bangun tuh infrastruktur yang bagus sampai ke Muara Gembong. Dan ke Muara Gembong dengan kondisi pertanian dan perikanan yang ada, tapi akses untuk menjual barang hasil pertanian dan perikanannya lebih mudah ke pusat-pusat kota. Kan sehingga misalkan begini, cara ngitung secara kuantitatifnya. Kalau tukang keronjo, Polinda tukang keronjo itu dulu cuma pakai sepeda ontel, kiri kanannya ada keronjo. Di dalamnya itu ada bayam, ada kangkung, ada katuk, ada kelor. Ya kan? Perjalanan dari Babelan menuju ke Bulan-Bulan sebagai pusat pasar sayuran kira-kira begitu, itu membutuhkan waktu 2 jam. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Sekarang apa? Infrastruktur bangun yang rapi, kemudian berikan akses kredit motor yang baik, kira-kira begitu. Sehingga yang tadinya sekali balik itu, sekarang bisa 3-4 kali balik itu pakai motor. Nah, gitu maksudnya. Supply-nya ya. Iya, sehingga pendapatan ekonominya juga meningkat tanpa harus menjadikan wilayah utara itu sebagai pusat-pusat bisnis baru. Bisa saja begitu. Bahkan saya pernah coba nih ngelakuin perjalanan nih Bang nih, dari Bekasi ke Bandung sama Bekasi ke Muara Gembong naik mobil, tapi lewat akses yang ada saat ini itu hampir sama jarak tempuhnya. Bekasi Bandung 4 jam, Bekasi Gembong 4 jam. Gimana, ini masih Bekasi loh Bang? Iya, saya ingat dulu malah Pak Saleh Maaf, mantan Bupati Bekasi, dia pernah menangis itu di depan kita. Lantaran dia bilang begini, saya ini Bupati Bekasi, kenapa saya mau nengokin warga saya di Muara Gembong, itu mesti ke Jakarta dulu. Oh iya benar-benar. Karena dia harus lewat Cilincing. Iya benar. Dari Cilincing dia naik kapal. Iya benar. Tongkang itu kapal nelayan untuk ke Muara Gembong. Saya jadi ikutan sedih juga, saya jadi ikutan nangis juga, benar juga. Waktu itu Pak Saleh Manap langsung membawa kita beberapa tokoh. Waktu itu nunjukin peta. Dia bilang begini, dia tunjuk itu peta Muara Gembong sambil berinangan matanya. Ya. Pak, Bang, dia bilang begitu, ini Muara Gembong. Dia bilang begitu, ini wilayah kita, wilayah Kabupaten Bekasi. Dia bilang begitu tuh, menunjukkan keheranannya. Tahu nggak Bang, saya ini Bupati Bekasi, mau kesini kok kenapa harus ke Jakarta gitu.
Iya benar. Situasinya memang seperti itu waktu itu, dan itu bagian-bagian dari komitmen ya, komitmen pemerintah, komitmen kepala pemerintahan, dan alhamdulillah memang setelah itu akses menuju ke sana jauh lebih baik. Ya, Artinya lebih mudah lah kita ke sana kan gitu. Ya jauh memang asik juga sih sebenarnya. Asik sih. Karena ada sawah-sawah kan. Iya betul. Tapi kalau bicara buat perekonomian atau pasar kayak tadi ya lumayan makan waktu kan, jadi banyak pengorbanan aja gitu. Tapi itu masih bersyukur. Sebelum itu bisa nginep kita di jalan. Jadi ya tanya sebelum Pak almarhum Pak Abdul Fattah itu Bupati Bekasi 2 periode, itu bisa sampai yang membuka akses dari Bekasi ke Muara Gembong itu Bapak Abdul Fattah. Ya. Jadi ini luar biasa. Ya itu bagian-bagian ya dari perjalanan pembangunan di wilayah Kabupaten Bekasi. Iya, Ya. Memang aksesnya luar biasa. Termasuk keberadaan pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi yang sekarang di daerah Tamas itu, Iya, jauh pusat banget. Cikarang itu pun sebenarnya buat saudara-saudara kita yang di Tarumajaya, di Muara Gembong itu jauh sekali. Bener, jauh banget. Maka kemudian sekarang kan sedang disiapkan, sebenarnya sudah ada keputusan di tingkat daerah ya, bahwa ada pemekaran wilayah, akan ada nanti Kabupaten Bekasi Utara misalkan. Itu kan bagian dari solusi bisa saja bagaimana pelayanan pemerintahan itu untuk saudara-saudara kita yang di wilayah utara yang agak jauh akses menuju ke Cikarang pusat itu ya didekatkan. Nah itu saya kira tuntutan pembangunan juga, semakin padatnya jumlah, semakin tingginya jumlah penduduk ya seharusnya semakin memungkinkan pelayanan itu didekatkan, memungkinkan menjadi dasar perlunya ada pemekaran wilayah. Benar, makin mudah. Soalnya kakak saya juga sendiri kan di daerah Tambun, di mana namanya Mekarsari, yang Tambun, pasar Tambun, Mekarsari. Stasiun Tambun Kiralang itu apa tuh? Iya, Siluman, kamu Siluman. Bukan, Mekarsari. Bangun Jaya sebelumnya tapi. Nah, maksudnya dia memang tinggalnya kebetulan di dekat orang tua di sini di Kota Bekasi, tapi kakaknya itu suaminya asli Tambun. Dia harus ke Delta Mas itu harus berapa kali bolak-balik kan? Maksudnya udah gitu akses tol ke Delta Mas itu kan kalau tol Delta Mas keluar langsung nyampe. Tapi kalau ini kan naik motor, apalagi bicara keluarga Bekasi yang di Bekasi Utara pasti masih sulit aja sih kayak gitu. Terus kalau misalkan menurut pandangan dari Bang Hoyer sendiri tentang perekonomian Kota Bekasi hari ini dan tempo dulu. Saya kira ekonomi ya, pada aspek ekonomi Kota Bekasi maupun Bekasi tidak pernah sampai disebut sebagai wilayah miskin, wilayah kelaparan misalkan ya, atau pernah dapat berita musibah karena susah mendapatkan pangan gitu. Saya kira satu sisi Bekasi itu diuntungkan karena dekat pusat ibu kota mungkin. Yang kedua, saya kira wilayahnya termasuk wilayah yang subur, wilayah pertanian yang baik, bagus, dan Bekasi dulu itu memang masih identik dengan pusat penghasil padi yang berkualitas. Benar. Dan bagian dari penghasil lumbung padi Jawa Barat dan lumbung padi nasional. Walaupun sekarang istilah lumbung padi itu sudah bergeser ke wilayah Karawang tapi di wilayah Kabupaten Bekasi masih cukup baiklah hasil-hasil sawahnya, padinya gitu. Jadi kalau indikator ekonomi masa lalu ukurannya adalah ketersediaan pangan, sandang pangan buat masyarakat Bekasi rasanya baik begitu. Nah, cuma memang dari segi kuantitas saja, mungkin juga kualitas ya. Tentu saja pendapatan ekonomi masyarakat dulu dengan sekarang akan berbeda. Gitu. Tapi ketercukupan, kemampuan dan daya beli masyarakat Bekasi saya kira relatif baik dulu maupun sekarang. Itu tadi saya kira ada 3 hal sebenarnya yang menjadikan itu. Pertama tadi akses ke pemerintah pusat lebih dekat, dan ini kan memiliki keuntungan tadi saya bilang pemerintah pusat pasti akan melihat wilayah-wilayah terdekat dulu. Yang kedua, pembangunan ekonomi seiring dengan pembangunan pertumbuhan masyarakat urban yang begitu sangat tinggi dan luar biasa tingginya, dan itu kan pasti beriringan dengan bangkitnya ekonomi masyarakat kan gitu. Iya benar. Kan ada istilah begini, Pak Dinda, apa sih di Bekasi ini yang nggak bisa jadi duit? Kira-kira gitu loh. Benar. Ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat yang memang jumlahnya juga banyak, apa saja itu bisa
bisa jadi duit. Baik itu jasa, baik itu perdagangan dalam bentuk barang maupun jasa. Iya benar. Iya, Podinda, saya punya teman, bahkan saudara saya, dia punya keahlian itu bisa servis mesin cuci, AC, masang listrik. Ibu-ibu di perumahan itu cuma gara-gara lampunya mati aja dia telepon, ya kan? Bang, tolong dong lampu saya mati. Ya itu padahal cuma persoalan muter bohong diganti. Berapa yang dia terima duit jasanya? Itu kalau enggak 20.000 sampai 25.000. Iya. Artinya apa itu tadi kayak gitu-gituan ya. Belum bicara barang-barang. Bukan karena ini ya, bukan karena kebiasaan nggak enak ya. Kalau nggak ngasih nggak enak. Enggak, saya kira itu bagian dari jasa, membayar jasa kan gitu kan tadi. Ekonomi kita ini kan jasa dan perdagangan. Podinda dagang apa? Laku di Bekasi. Terus dagang jasa kan gitu. Iya benar. Gitu loh maksud saya. Jadi keterlaluan memang kalau orang ada di Bekasi itu nggak makan. Gitu loh. Gitu. Benar. Dia jual kebohongan aja bisa dari itu. Wih. Ya ekstrim ya. Kalau saya nggak ikutan nih. Ekstrim ya. Saya kasih contoh ekstrimnya begitu. Iya benar. Iya. Copet penipu itu hanya bisa hidup di wilayah-wilayah kota. Benar? Iya benar. Gitu. Setuju. Maksud saya mau cuma kasih contoh ekstrim bahwa kalau bicara ketercukupan kemampuan daya beli masyarakat di wilayah-wilayah Jabodetabek, khususnya kota dan kabupaten Bekasi, seharusnya tidak bermasalah. Itu kalau bicara pembangunan ekonomi masyarakat sekarang, kan itu indikatornya. Bahwa kemudian ada pembangunan gedung-gedung berlantai tinggi, bertingkat-tingkat, itu bagian dari pembangunan sebuah kota ekonomi ya. Tapi apakah itu memberikan pengaruh secara signifikan pada pendapatan ekonomi? Nah itu memang kajiannya lain. Misalkan begini, ya kalau banyak pabrik di wilayah Cibitung, Cikarang dan sebagainya, harapan besarnya kan dia mampu merekrut tenaga kerja lokal gitu. Tapi itu kan berkait dengan kompetensi. Kalau kompetensi ketersediaannya tidak ada dan itu ternyata datang dari luar, ya itu pada akhirnya harus diakui sebagai sebuah seleksi secara akademik atau seleksi secara profesi kan. Di situ ada kompetensi yang harus disiapkan. Dan mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi yang kemudian memberikan pengaruh pada kemampuan daya beli masyarakat yang juga meningkat harusnya terus menerus sampai kasihnya ada. Iya, sampai diakui lah. Iya. Tapi kalau berkaitan dengan musibah kayak sekarang kan katanya begitu, pandemi COVID-19 ini masuk, kemudian daya beli masyarakat rendah, itu kan karena dampak akibat dari banyak pusat-pusat ekonomi yang juga ikut lockdown, kan akhirnya pendapatan kita juga lockdown. Artinya itu saya kira force major ya, bukan karena persoalan yang wajar dari sebuah kebijakan pemerintah. Oke, kalau gitu ngomong saya ngomong tinggi bener ya, tapi lu ngomong enak bener itu, gara-gara sekarang sih nanya serius banget. Nanti Bang Hoir ya, nanti Bang Hoir review sendiri soalnya Bang Hoir ngomong apaan sih. Udah terlalu akademis ini ya. Lo gak apa-apa dong, biar pandangan masyarakat Bekasi semuanya kebuka lagi gitu, gak cuma yang tahu katanya pemerintah, katanya orang yang lebih berpendidikan. Masih di lifestyle 8 bareng sama Dinda Putri dan juga Bang Hoir. Mantap, yang dari tadi kita udah ngomongin soal Bekasi, dari mulai segi sejarahnya, terus masalah ikon atau tubuh yang katanya kagak gablek. Ternyata tubuh ini banyak, tapi ikonnya itu yang mungkin belum ditentukan dari pemkot kita sendiri. Dan kita udah ngobrol ngalor ngidul ya sama Bang Hoir dari tadi, dari mulai perekonomian, terus juga kesenjangan sosialnya juga. Nah sekarang sebelum closing nih, mungkin Dinda Putri juga pengen nanya sama Bang Hoir, menurut atau pandangan Bang Hoir atau harapan kedepannya untuk kota Bekasi ini sendiri baiknya gimana sih kira-kira? Kalau kita bicara negara, bicara pemerintahan, itu kan dulu ada istilah Ipolek Sosbud Hamkam Rata gitu ya. Kayaknya napol banget itu akibat penataran zaman dulu gitu. Jadi dari aspek Ipolek Sosbud itu pertama ideologi, saya kira ideologi kelar lah ya. Mudah-mudahan ya ideologi negara, walaupun sekarang kan lagi ada katanya sedang ada gangguan dari anasir-anasir komunisme, sehingga tuntutan wajar masyarakat dan bangsa kita agar DPR RI untuk sadar diri lah. Udah deh, ngapain dilanjutkan tuh bahas RUU HIP kan,
haluan ideologi Pancasila udah kelar kok gitu kan. Indonesia udah 75 tahun udah enak, udah hidup damai kan. Sekarang kita jaga aja dan kita rawat itu. Udah merdeka juga kan ya? Dari aspek ideologi saya kira di Kota Bekasi dan Bekasi secara umum juga saya kira udah kelar lah ya. Udah nggak usah ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan hidup pikuk persoalan ideologi. Dan sekali lagi memang itu tergantung juga dari teman-teman kita nih DPR RI ini. Udah kalau dia mampu menyatakan sudah selesai riwayatnya RUU AIP, saya kira selesai. Nah bicara politik, saya kira dinamika politik di Kota Bekasi nggak akan bisa berdiri sendiri. Memang dia selalu berpengaruh pada agenda-agenda politik di tingkat nasional ya. Nah hal menarik sebenarnya harusnya menjadi perhatian publik juga, publik di Kota Bekasi, akan ada regenerasi kepengurusan di DPD Golkar Kota Bekasi. Yang isunya katanya ketua DPD Golkar sekarang mau dan masih minat menggawangi ke periode keempatnya ini. Anggotaan. Kadang-kadang jadi malu-malu dikit saya komentarinya. Lantaran apa? Rasa-rasanya organisasi-organisasi kan dulu selalu dituntut untuk ingat dengan regenerasi. Senior-senior kan selalu mengajarkan junior-juniornya, Anda harus menjadi leader, Anda harus menjadi pemimpin yang hebat, tangguh, kompetitif. Tapi kayaknya parpol sekarang nggak semua juga meregenerasi loh. Itu makanya. Jadi begitu generasi pemegang tampuk kepemimpinan seakan-akan tidak rela untuk berganti pada generasi berikutnya, kan jadi persoalan tersendiri. Apa benar ini yang dimaksud dengan bahwa politik itu menyebabkan orang menjadi kemaruk? Apa benar bahwa kekuasaan itu memang menyebabkan orang lupa diri? Kalau memang iya begitu, kita ditunjukkan oleh fakta-fakta ternyata orang begitu dapat kekuasaan nggak rela, setan gitu Pak ya. Saya kira itu jadi pelajaran buat kita. Padahal zaman juga udah berubah ya Bang ya, maksudnya. Jadi pola pikir dari si regenerasi ini juga adalah biar sinkron sama zaman ini. Betul. Anak-anak muda sekarang hebat-hebat kok, keren-keren kok gitu kok. Dan yang kedua dari aspek ekonomi, insya Allah Kota Bekasi dan sekitarnya saya kira berharap kita terus maju ya. Memang sekali lagi di masa pandemi ini, pandemi COVID-19 ini memang kita diminta untuk calling down lah kira-kira begitu mungkin karena ada keterbatasan kemampuan dan semangat kita untuk cari duit gitu ya, Bu Dinda. Jadi wajar lah. Mudah-mudahan ini segera berakhir COVID-19 sehingga kita bisa bangkit lagi dan hidup dan ceria lagi untuk bisa kumpul-kumpul kan. Betul. Memang itu benar-benar berdampak pada ekonomi. Wah, gede banget. Iya. Ya. Nah, hal yang penting juga adalah sebenarnya aspek budaya nih. Budaya di Kota Bekasi dan sekitarnya itu ada dua hal yang harus jadi perhatian. Pertama, budaya lokal sebagai sebuah kekayaan bangsa ini, yang itu juga menjadi tanggung jawab negara, pemerintah dalam hal ini untuk menjaganya dan melestarikannya dan memberikan ruang untuk berkembang. Itu penting. Yang kedua, fakta memang budaya urban ya, budaya masyarakat urban, budaya di mana tumbuh dan muncul akibat dari kehidupan masa kini. Dan itu memang muncul dari bentuk-bentuk budaya-budaya milenial, budaya-budaya kontemporer, budaya-budaya sesungguhnya tidak punya akar budaya yang cukup kuat. Tapi itu fakta bahwa ada memang budaya yang muncul di masa kini, budaya yang akibat dari adaptasi dari berbagai macam budaya. Dan itu hanya ada di masyarakat urban. Dulu ada istilah begini. Kalau kita bicara budaya tradisional, ya kita pulang kampung, kita ada di kampung. Tapi kalau bicara budaya masyarakat baru, ya ada di perkotaan. Misalkan begini, saya orang Bekasi, Dinda orang Palembang misalkan, Bang Fatim orang Jawa. Pertanyaan apa Bang Fatim akan menghidupkan budaya Jawa di sini? Enggak. Bang Dinda juga apakah menghidupkan budaya Palembang di sini? Enggak. Akhirnya apa? Iya, Pak Dinda bawa budaya Palembang diadaptasi dengan budaya Betawi. Bang Khotim akan membawa budaya Jawa dan diadaptasikan ke Bekasi. Saya pun budaya Bekasi diadaptasikan dengan selera Mbak Dina dan Bang Khotim. Kemudian akhirnya menjadi sebuah budaya yang modifikasi, sebuah budaya yang kolaborasi. Itu yang saya maksud, budaya yang muncul akibat adaptasi dari berbagai macam akar budaya dan itu membentuk budaya sendiri. Oh gitu, jadi nggak menutup kemungkinan, maksudnya iya. Pengertian orang budaya adalah yang punya budaya kampung yang seperti itu. Makanya tadi ada budaya tradisional kan, ada budaya yang kontemporer, budaya yang senantiasa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan itu memungkinkan muncul budaya-budaya baru. Benar, gitu. Nah yang
terakhir saya kira pada aspek agama ini juga penting. Saya kira memang untuk wilayah perkotaan, khususnya wilayah Bekasi dan saya kira di beberapa wilayah lain, beragama, perilaku beragama yang selalu disamadengankan, diidentikan dengan mazhab, dengan manhaj misalkan, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis segala macam di wilayah perkotaan sudah tidak lagi cukup signifikan untuk kita angkat itu. Gua NU nih, gua Muhammadiyah udah enggak. Sekarang orang NU ngaji sama orang Muhammadiyah, kira-kira begitu. Orang Muhammadiyah ngaji sama ustaz-ustaz di NU, oke, nggak ada masalah, gitu. Nyaris nggak ada masalah. Beda ya kalau di daerah-daerah tertentu, wah sangat. Masih kental banget ya. Bahkan Cuma beda lebaran aja. Iya, ada satu tempat bilang begini loh, alhamdulillah di daerah saya mas sekarang udah NU semua. Loh memang ada yang salah. Ada yang salah dengan yang lain kira-kira begitu. Iya, Nah, kalau di kita udah nggak pernah ada persoalan itu. Makanya bahwa isu NU, bahwa isu Muhammadiyah di wilayah kita di Kota Bekasi nggak ada sekarang, sudah nggak cukup. Berarti bisa dikatakan warga Bekasi lebih open minded dong gitu Bang? Ya saya kira iya, itu berkait dengan sikap dan perilaku dan dari apa yang dia interaksikan dalam kehidupan sehari-hari dalam beragama. Contoh, masjid-masjid mana sih yang pakai stempel jelas-jelasan ini milik NU, ini milik Muhammadiyah? Nggak ada kan? Itu orang berbagai macam aliran ikut sholat dan nyaman-nyaman saja, itulah maksud saya. Dan itu perilaku masyarakat, perilaku keberagaman masyarakat wilayah perkotaan. Oh iya. Begitu. Plus minus sih sebenarnya ya Bang Khalid ya. Di satu sisi saya kira yang minusnya di mana ya? Minusnya mungkin karena tadi artinya akhirnya apa? Identitas organisasi keagamaan akan hilang. Dan positifnya ya orang semuanya lebih melihat kalau pakai kaul itu mankola gitu wala takun makola wala takun mankola, lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang membicarakan kan gitu. Saya kira itu salah satu sikap dan cara masyarakat kota mendapatkan sumber pengetahuan dan sumber informasi. Jadi saya bisa belajar loh dari Mbak Dinda karena saya nggak melihat Adinda sebagai orangnya, tapi apa yang dikatakannya. Tapi maksudnya sebagian orang masih beranggapan, mungkin apalagi yang kasarnya mohon maaf nih bukan fanatik tapi lebih kayak garis keras juga mungkin ya, kayak kalau terlalu open minded nanti gimana, misalkan era globalisasi sekarang udah mulai masuk kan, terlalu terbuka jadi bahkan filter dampak-dampak negatif tidak bisa tersaring sama anak-anak cucu kita nanti ke bawah kayak gitu maksudnya. Iya, saya kira tantangan kita semua baik yang muda maupun yang tua ya kita harus mampu memilah-milah dan memilih gitu kan. Itu saya kira kedewasaan kita sendiri. Seiring dengan itu kita butuh bantuan para orang pintar, ustadz, orang yang lebih tua, orang yang lebih senior dan sebagainya ya. Dunia sekarang ini kan betul-betul berada di genggaman kita. Anda pegang smartphone, informasi apa sih yang nggak didapat? Persoalannya kan kalau kemudian menjadi sikap, pertanyaan apakah Anda cukup yakin hanya membaca berita dari sebuah media sosial kemudian merubah sikap kamu? Kan gitu. Disitulah kewanti-wantian kebijakan kita untuk menggunakan media sosial, kan gitu. Itu kan saya kira nasihat-nasihat yang baik buat orang-orang tua, orang-orang yang lebih senior mungkin dari kita untuk tetap bijak. Nah, langkah bijaknya seperti apa? Begitu kita ragu mendapatkan berita, ya tanya dong. Untuk meyakinkan apakah hal ini penting untuk kita atau tidak. Kira-kira begitu. Dan nggak ada pilihan lain, saya kira kok Dinda untuk sekarang ini, karena adik-adik kita, anak kita semuanya tadi kan dunia ini di genggaman kita. Mau apa kita tergantung apa yang mau kita baca. Tapi masih banyak sih orang tua yang kasarnya kolot gitu Bang, maksudnya nggak mau belajar sama yang muda karena ngerasa oh saya lebih berpengalaman, usia saya lebih tua, saya lebih banyak istilahnya saya lebih banyak pahit makan asam garam katanya sih gitu. Harus disikapi secara positif. Sikap orang tua itu sesungguhnya mau mengingatkan, jangan kebablasan juga gitu loh. Saya kira kalau orang tua yang kamu anggap kolot itu dan kita sampaikan berita yang benar dengan cara yang benar, saya kira mereka juga menerima kok. Misalkan gitu. Tapi kalau kita merasa paling benar dan karena itu kemudian kita membuat orang tua bahkan merasa orang tolol, orang bodoh, orang yang tinggal dengan zaman, ya saya kira kan jadi gak baik. Itu menyangkut sikap kan? Gitu. Jadi tergantung bagaimana cara penyampaian aja sih. Itu.
Komunikasi balik lagi ya. Betul. Kedewasaan seseorang kan juga salah satu diukur dari kemampuan dia menyampaikan sesuatu pada orang lain. Benar. Kan kata kunci komunikasi dapat dimengerti apa enggak sih apa yang lu sampaikan kan ya? Iya. Gitu. Iya, pasti. Kalau lu nggak mampu menyampaikan sesuatu yang baik, itu ukuran gampang, orang itu nggak ngerti, gitu loh. Iya, Nah, benar. tantangannya sampaikanlah agar orang itu bisa mengerti. Gitu. Pada siapa Anda bicara? Ya, itu menentukan kosakata, dialek yang seperti apa yang kamu pakai. Ya, elah kayak orang bener aja gua ngomong. Ya, contohnya sama kayak Bang Hoer nih ya. Bang Hoer ngomong kalau mungkin ngomong sama yang sepadannya, bahasanya lebih halusnya sama saya pancing-pancing terus akhirnya dia kepancing juga. Nah, dari segi ekonomi udah, keagamaan udah, terus mungkin pesan-pesan nih kan dari mungkin mewakili sebagian milenial yang ada di wilayah Bekasi nih. Pesan-pesan dari Bang Hoer buat para milenial nih tentang sejarah kah, tentang ekonomi atau bahkan sampai ke agama itu apa sih kira-kira? Salah satu ciri khas anak-anak milenial ini memang susah didikte, Ya benar. susah diarahkan. Bener. Karena itu udah deh, kamu manfaatkan aja masa-masa milenial kamu ini dengan banyak membaca, dan kalau kamu banyak membaca, itu udah pasti menambah wawasan, dan kalau sudah menambah wawasan, kamu mau melakukan kreativitas apapun is okay. Oh iya benar. Gitu loh. Nah, karena itu bebaskan saja diri kamu untuk menjadi dirimu, bebaskan saja dirimu untuk berkreasi seperti apa yang kamu mau, tapi ingat pesan orang tua, pesan negara, pesan kita semuanya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa untuk tetap apa? Ya santun, kan gitu, menghargai perbedaan, toleransi. Saya kira itu kan yang kayak gitu prinsip-prinsip universal, ya kan? Benar. Tapi kalau misalkan anak mudanya ada yang mengurangi atau bahkan menghilangkan, benar ya, kayak adat sopan santun seperti itu, sebenarnya kalau menurut pandangan Bang lain salahnya ada di mana? Begini kok, memang definisi sopan santun juga bergeser sih. Nah, Dan itu akibat dari persepsi orang tentang cara bergaul. Contoh ya, kita sama bahasa yang standar, saya akan menyapa dengan assalamualaikum, iya. dan kamu juga standar menjawab waalaikumsalam. Apakah itu santun? Saya kira santun. Bagaimana cara menyampaikannya itu tidak menjadi ukuran apakah santun atau tidak santun. Sejauh dia menyampaikan itu secara baik dan benar. Baik itu artinya kata-kata yang digunakannya benar, kemudian tepat pada saatnya, itu udah benar tuh. Bahwa ekspresinya misalkan sambil ngangkat tangan, Dinda, assalamualaikum, misalkan, apakah itu sambil cium tangan dan sebagainya, itu sangat situasional gitu Mbak Dinda. Ini yang saya maksud gini contohnya. Saya sebagai guru, sebagai dosen kadang-kadang juga bisa menyadari bahwa anak-anak sekarang tidak cium tangan dalam pengertian tangan guru atau dosen itu dicium. Tapi kadang ditempel ke jidat gitu ya. Kemudian cukup sekedar nunduk gitu. Atau bahkan dia tidak sama sekali tidak cium tangan, cukup dia salamannya ala ya bahasa Sunda beginilah misalnya. Pertanyaannya di mana ketidaksantunannya? Saya kira santun semua itu. Saya kira semua orang berpandangan seperti Bang Hoer bagaimana? Persoalan tidak semua orang memang pasti ada. Kan tadi saya kira tinggal kemampuan dia untuk membaca situasi, kan gitu ya. Kan berkait dengan juga pengalaman dan jam terbang interaksi ya. Berarti jam terbang Bang Hoer udah tinggi dong? Ya, enggak juga, tapi paling tidak semakin kaya kita bergaul pada lapisan masyarakat, kita akan tahu segmen-segmen itu akan membentuk perilaku yang memang harus berbeda-beda gitu. Tinggal kita yakini, misalkan, ya saya kalau ketemu orang tua ya tetap saja berusaha cium tangan seperti apa yang saya yakini sekarang. Kan gitu. Nah kalau sekarang saya ketemu sama Dinda yang kebetulan lebih muda, kemudian saya nuntut Dinda kalau ketemu sama saya, gue nih lebih tua lo cium tangan. Enggak begitulah, ya kan? Terserah. Dan saya yakin kalau Dinda cium tangan atau tidak cium tangan atau cukup say hello saja tanpa mengurangi kok kesantunan yang dimaksud. Lain kalau Dinda bilang, woi Bang Hoer kurang ajar banget, nah itu kan lain. Gitu. Kan ada standar-standar itu. Saya sampaikan itu ke banyak juga anak-anak kita, mahasiswa kita. Saya bilang sekarang ada pergeseran ukuran kesantunan itu. Tadi gitu misalkan. Halo Pak, woi brother.
kan gitu. Iya. Hai, apa kan gitu. Ben misalkan itu. Iya. Saya kira mereka pada batas-batas tertentu itulah ekspresi gaya dia mengakrabkan, ekspresi dan gaya dia menyapa seseorang tanpa mengurangi sikap santun mereka. Berarti masih ada lah ya nilai-nilai ketimuran yang katanya gitu. Iya, jadi ada prinsip yang saya sebut sebagai hal yang substansial itu kan adanya di hati. Iya kan? Anda beri senyum tapi senyumnya sinis juga adanya kan berarti kan nggak santun. Iya. Iya, lu senyum sama gue tapi senyum lu sinis. Kan ada istilah senyum yang original, yang ikhlas itu yang 4 cm. Iya. Iya kan? 12 cm sinis lu ketawain lu. Kan gitu ya. Nyindir. Oke, kalau kayak gitu mungkin buat para pendengar Radio Suara Bekasi kalau mungkin mau tanya-tanya atau mau tanya backgroundnya tentang Bang Hoir, boleh langsung nanti ke nomor interaktifnya atau ke WhatsApp-nya ya. Dan sekarang sudah selesai perjumpaan kita dengan Bang Hoir nih pertemuannya. Mungkin next time kita bakal cerita tentang Bekasi lebih spesifik lagi nih. Insya Allah Polida. Iya asik ya. Buat warga Bekasi jangan sampai ketinggalan deh ya. Ngobrolin bareng sama dokter kan. Sebenarnya ini saya dari tadi deg-degan bingung mau ngomong apa. Cuman kayaknya pas lihat kayaknya Bang Hoir asik juga ya. Berarti dosen-dosennya selama ini aman juga ya sama Bang Hoir ya. Wah, sekali lagi terima kasih buat Bang Hoir. Sama-sama, ya. Polida. Aslinya Bapak Hoir nih harusnya saya manggilnya cuman karena kita anak Bekasi manggilnya Bang dan Empok ya. Bang Hoir mungkin bisa kalau misalkan taruhlah para milenial atau yang di bawahnya Bang Hoir nih pengen berguru sama Bang Hoir atau pengen tahu sharing sessionnya, misalkan Bang Hoir ada Instagram kah atau Facebook kah yang bisa di-share? Saya punya Instagram, saya punya Facebook. Saya kira gampang, saya cari aja Abdul Khoir. Abdul Khoir. Kan banyak nama Abdul Khoir. Ya, lihat aja nanti riwayat di situ kan. Kalau dosen Unisma atau tinggalnya di Bekasi dan biasanya pesan-pesannya insya Allah yang baik-baik gitu. Nah, itu kayaknya Abdul Khoir beneran gitu. Ya, insya Allah pesan-pesan yang baik. Orangnya baik kan nih? Alhamdulillah insya Allah. Namanya Abdul Khoir. Oh iya benar-benar sesuai sama namanya ya. Jadi langsung cari aja dia Abdul Khoir di Instagram atau di Facebooknya kalau pengen tahu tentang mungkin ada kutipan-kutipan yang bisa kalian ambil buat pelajaran hidup juga, siapa tahu kan. Nah, jadi lebih bermanfaat juga. Terima kasih sekali lagi buat Bang Khoir. Ya, sama-sama. Jangan lupa main ke Radio Suara Bekasi ya. Terima kasih juga buat para pendengar setia, jangan kemana-mana, Dina masih Radio Suara Bekasi, radionya kaum milenial, para entrepreneur, dan orang-orang pintar. Jadi, penting untuk didengar.